Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, diagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaanmu ajaib bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Immanuel yang ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Namun kasih-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, ya, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan pelindung. Gunung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Sebab pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
Bahkan sehelai pun rambut kami takkan pernah jatuh tanpa seizin. Sebab Engkau yang menjaga kami, Allah yang setia, Engkau yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap sama, Kau tak pernah berubah. Haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu, Yesus. Kau yang selalu ada, Kau yang tak pernah tinggalkan, Kau yang tak pernah biarkan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Sebab Kau Bapa yang kekal, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat. Sebab hadirat-Mu yang melingkupi hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Sebab Kau kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku. Engkau menara keselamatan, Engkau perisai, Kau perlindunganku. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Kau dahsyat, Engkau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua hanya karena kasih kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin, amin. Bukan dengan kekuatanku ya, ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Tanpa Tuhanku, amin, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku ya. Kaulah harapan dalam hidupku.
Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan yang memampukan kami akan menanggung segala perkara. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini Pagi. kita sudah sampai kepada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Baik, saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat kedua, berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, saya ini dulu satu perikop ini, ya. Eh, Secara garis besar ya, kita sudah sampai kepada pasalnya yang ke-6. Ya, kalau kita lihat memang rangkaian dari setiap pasal ke pasal. Ya, kalau lihat dari pasal yang pertama itu bicara tentang awal mulanya apa gereja lahir ya. Jadi eh, di pasal yang kedua ya bagaimana kita melihat perkembangan gereja setelah mereka diminta untuk selama 40 hari menunggu kedatangan Roh Kudus ya, dan setelah itu mengalami apa peristiwa Pentakosta, kita melihat bagaimana pertumbuhan gereja ini seperti meledak ya. Artinya begitu banyak orang yang percaya ketika dibaptis, ya. Ini kan sebagai bukti tanda kehadiran daripada Roh Kudus, ya. Yang semulanya itu mereka hanya 120 orang, terus mereka ketika mendengar itu menjadi percaya dan menjadi 3.000 orang yang bertobat dalam satu hari, ya. Ini eh, sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, tetapi ya sekalipun eh, gereja pada waktu itu orang percaya bertumbuh sangat luar biasa, ya tetap ada ancaman ya artinya para eh, mereka mulai dipertanyakan ya dan sepertinya orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang dulu itu merasa terancam gitu posisi mereka dan kita lihat juga eh, selain daripada gereja yang bertumbuh ya semalam sudah disampaikan mengenai Ananias dan Safira bagaimana gereja juga selain bertumbuh juga diuji ya melalui pemurnian dari eh, jemaat. Ya, kita bayangin bagaimana Ananias dan Safira, ya, karena mendurhakakan Roh Kudus, yang bisa tiba-tiba mati begitu ya. Nah, hari ini kita eh,
melihat juga ya bagaimana di ayat ke-6 ya, gereja juga begitu luar biasa bertumbuh ya, di mana eh, ada juga masalah yang terjadi pada awal-awal itu, yaitu ketika ada terjadi perselisihan ya, ini antara orang-orang yang apa, hmm, antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ya, artinya orang-orang yang berada di diaspora, di perantauan dengan orang-orang eh, orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Ya, di mana agak sedikit aneh juga ya, yang menyebabkan perselisihan itu bukan masalah pengajaran sesat, bukan masalah apa nabi-nabi palsu, tetapi kita melihat ini masalah eh, dengan janda-janda dan apa orang-orang yang terabaikan ya, ada janda, ada duda, sehingga apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul pada waktu itu ya, memanggil semua murid-murid dan orang-orang percaya ya, dan kita lihat bagaimana eh, respon dari para rasul pada waktu itu ya. Eh, Mereka bilang bahwa tidak baik jika orang percaya itu melalaikan firman Allah untuk melayani meja ya. Jadi maksudnya apa melayani meja? Jadi sebenarnya memang rasul-rasul itu punya fungsi untuk melayani jemaat, melayani supaya mereka mendapatkan firman Tuhan yang benar, yang baik, ya. Jadi di sini sepertinya kita melihat bahwa yang namanya urusan administrasi, ya, urusan dengan janda-janda, urusan dengan orang-orang miskin, ya, ini supaya mereka lebih fokus gitu ya kepada pelayanan kepada jemaat. Artinya di sini eh, mengumpulkan tua-tua itu artinya jemaat-jemaat ya, supaya mereka diikut sertakan, supaya mereka ambil bagian di dalam pelayanan diakonia ya. Jadi eh, di situ dikatakan bahwa pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa gitu ya, ada syarat-syaratnya juga, yaitu mereka yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat ya. Yang pertama itu dikatakan mereka yang terkenal baik, artinya mereka yang punya reputasi yang baik ya, artinya reputasi yang baik ini adalah orang-orang yang konsisten karakternya ya, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan ya, di dalam pelayanan ya, maupun antara di mimbar dengan di luar dari mimbar ya. Terus satu yang kedua dibilang harus orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Bicara tentang penuh dengan Roh Kudus, kita tahu ada yang kita kenal yang namanya buah-buah roh. Artinya haruslah mereka-mereka yang menunjukkan buah-buah dari roh ya, yaitu ada kasih, ada sukacita, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh kesabaran ya, dan dikatakan juga orang yang penuh hikmat ya. Penuh hikmat itu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang eh, ketika ada masalah, ini orang-orang yang cakap, yang bisa mengambil keputusan dengan adil, ya, yang bisa punya kemampuan administrasi dalam hal mengelola keuangan, ya, dan tentunya mereka juga mampu untuk meredakan konflik di antara jemaat-jemaat. Karena kita tahu ya, sejak peristiwa Pentakosta itu luar biasa gitu ya, perkembangan orang-orang percaya itu menjadi sangat banyak sekali. Artinya apa? Artinya memang di sini mereka perlu eh, ditata gitu ya. Supaya apa? Supaya semua juga bisa rapi, bisa terorganisir. Artinya ada pembagian-pembagian tugas. Ada bagian-bagian mereka yang punya karunia untuk mengajar, biarlah mereka mengajar. Mereka yang mempunyai karunia untuk melayani, biarlah mereka apa melayani dengan baik. Ya. Dan dikatakan juga mereka ini supaya bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan dan firman. Artinya biarlah para rasul ini mereka bisa fokus ya kepada pelayanan kepada jemaat ya. Jadi tua-tua ini 7 orang ini dikumpulkan tujuannya untuk apa ya? Artinya bukan hanya untuk supaya eh, rasul-rasul ini bebas tugas ya, terus udah ada yang mengambil bagian, enggak, bukan gitu juga ya. Maksudnya supaya ada
orang yang mengurusi logistik lah. Kalau ada orang yang perlu bantuan, orang-orang yang perlu eh, dilayani ya dalam hal-hal materi ya. Dan tujuannya juga ya memang supaya para rasul itu lebih fokus gitu di dalam pelayanan ya kepada jemaat. Terus eh, kita lihat di sini ada di ayat kelima dikatakan bahwa mereka memilih Stefanus. Ya, siapa Stefanus? Disebutkan di pasal ayat yang kelima adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat di sini ya bahwa Tuhan itu memanggil orang dengan karunia-karunia yang berbeda. Stefanus, ya, ini eh, dikatakan seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi eh, sedikit agak berbeda kalau kita baca nanti di perikop berikutnya sampai ke pasal yang ketujuh dan pasal yang kedelapan. Ya, Stefanus ini sekalipun dia bukan termasuk salah satu dari rasul, tapi kita lihat bagaimana dia punya karunia yang diberikan Roh Kudus. Ya, karena dari awal tadi saya bilang bahwa karya Roh Kudus itu luar biasa ya, memampukan seseorang yang nggak mampu, yang apa eh, terbatas pengetahuannya, tapi Roh Kudus itu yang bisa mengajarinya. Ya, kita tahu bahwa Stefanus ini justru dia punya pengetahuan tentang perjanjian lama itu luar biasa ya. Bahkan di ayat di pasal yang ketujuh dia bisa menjelaskan bagaimana eh, keterkaitan antara perjanjian lama dengan Tuhan Yesus ya, dan bahkan dia juga eh, bisa menjelaskan bagaimana penggenapan dari perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan dia mengajak banyak orang untuk bertobat ya, untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti di berikut berikutnya kita lihat bagaimana respon orang-orang yang menerima pengajaran dari Stefanus. Ya, ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Ya, karena eh, respon orang-orang Yahudi di sini bisa membuat mereka menjadi marah. Ya, termasuk juga di situ kalau kita perhatikan ada Paulus juga sebenarnya di situ ya. Bagaimana awal-awal pertobatan Paulus ini ketika dia menyaksikan bagaimana Stefanus dia mempertahankan imannya. Ya, makanya ada yang bilang tidak mungkin ada Paulus kalau tidak ada Stefanus. Paulus itu kurang luar biasa apa? Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Ya, dia dimuridkan oleh Gamaliel ya pada waktu itu ya, seorang yang luar biasa, rabi yang luar biasa. Tapi yang membuat Paulus bertobat itu adalah kesaksian hidup dari Stefanus. Ada karya Roh Kudus yang luar biasa yang membuat dia eh, menjadi bertobat. Ya, saya lanjutkan di berikutnya di ayat yang ke-8 ya, tuduhan terhadap Stefanus. Ayat ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam mahkamah agama
menat- menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Ya, tadi di perikop sebelumnya dikatakan Stefanus yang penuh kasih karunia, ya, melakukan mujizat di tengah di tengah orang-orang banyak. Kalau dalam pemikiran orang Yahudi, ya, mereka berpikir ini mirip sekali seperti Musa, ya, Musa yang dipakai oleh Allah dengan apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat. Itu hal yang sama dilakukan oleh Stefanus. Karena ada Roh Kudus yang boleh menyertai dia apa supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, pertolongan Roh Kudus itu yang memampukan sehingga apa? Sehingga disebutkan ada beberapa orang yang berdebat, ya, berdebat mempertanyakan mengenai Stefanus, dan kita lihat bagaimana Roh Kudus itu justru memampukan perkataan dari Stefanus sehingga perkataannya itu tidak dapat dipatahkan oleh orang lawan-lawannya. Ya, Stefanus ini memberikan pengajaran penafsiran tentang Perjanjian Lama, sejarah Israel. Ya, jadi orang melihat bahwa Stefanus ini seperti setara dengan Musa, ya, yang punya kuasa, punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, dan kita lihat bagaimana lawan-lawan Stefanus itu menuduh, dikatakan apa? Dikatakan bahwa Stefanus ini berkata-kata menghujat terhadap Musa dan terhadap Allah. Ya, dikatakan bahwa ia melawan hukum Musa serta bait suci. Ya, jadi penulis dari Kisah Para Rasul ini kita tahu adalah Rasul Lukas. Ya, ini menunjukkan bahwa siapa sih sebenarnya orang yang setia, ya, kepada Tuhan dan kepada Musa. Jadi eh, ini sebenarnya kan tuduhan yang ditujukan kepada Stefanus, ya, oleh penuduhnya. Ya, kita tahu ketika Stefanus duduk di hadapan Mahkamah Agama, dikatakan wajahnya itu sama seperti wajah yang bersinar, seperti wajah seorang malaikat. Ya, ini seperti gambaran juga ketika Musa menerima hukum Taurat, ya, di Gunung Sinai, ya. Kita lihat bagaimana wajah Musa itu bersinar setelah berbicara dengan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana pada waktu itu orang-orang banyak itu sebagian ada yang menutup dari wajah Musa, ya. Artinya mereka tidak akan melihat apa wajah dari eh, Musa, ya. Jadi eh, wajahnya itu seperti seorang malaikat dikatakan, ya, suatu wajah yang bersinar, yang berbicara dengan Tuhan, ya. Ini seperti yang kalau kita baca ada di dalam Keluaran pasal yang ke-34, ya. Nah, jadi Musa hadir sebagai nabi pada waktu itu. Dia adalah pembebas. Dia adalah mediator Tuhan, ya, yang apa eh, yang menerima hukum Taurat, ya, di Sinai, dan ketika dia menerima hukum Taurat itu, dia memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita pahami di sini? Jadi kemuliaan di wajah Musa ini menggambarkan kemuliaan Perjanjian Lama, tapi itu bersifat sementara. Ya. Nah, apa yang berbeda dengan kemuliaan dari wajah Stefanus? Ini adalah cermin dari kemuliaan Tuhan Yesus, ya, yang menggenapi apa yang di apa yang dilakukan oleh Musa, gitu, ya. Nah, jadi ada persamaan yang kalau kita lihat, ya. Jadi eh, Musa pada waktu itu juga ditolak, ya, oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Nah, ini juga polanya sama juga, ya. Ketika Stefanus memancarkan kemuliaan Tuhan, wajahnya bersinar, ya. Mereka juga menolak Stefanus pada waktu itu, ya. Jadi ini sama saja, ya. Ketika mereka menolak Musa, mereka menolak Tuhan. Ketika mereka juga menolak Stefanus, ya, mereka juga menolak kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi
Sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari dua perikop ini? Yang pertama yaitu mengenai bagaimana eh, awal mula pelayanan di dalam gereja, ya, ketika gereja sudah berkembang, eh, gereja butuh pekerja-pekerja, tidak hanya rasul-rasul saja, ya, dimulai dengan permasalahan yang timbul yaitu pelayanan kepada janda-janda, kepada orang-orang yang terabaikan, ya. Nah, dari situlah dibentuk yang namanya eh, kepemimpinan dari eh, bukan penatua ya. Ini diaken ya mungkin istilahnya ya. Mungkin nggak umum dengan kita. Diaken itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam diakonia, ya. Artinya eh, ada permasalahan dan bagaimana kita melihat kepemimpinan dari rasul-rasul itu meresponnya dengan baik. Mereka tidak menolak, justru eh, mereka bukan mereka memilih ya. Mereka hanya menentukan, tapi yang memilih itu sepertinya sih jemaat ya. Jadi bukan mereka yang memilih diaken, tetapi ini sepertinya jemaat yang memilih diaken, dipilih 7 orang. Nah, inilah bagaimana awal mula kalau gereja yang berkembang itu harus dibantu juga dengan pemimpin-pemimpinan yang efektif gitu ya. Nah, terus eh, kita juga harus tidak boleh mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang janda-janda, fakir-fakir miskin. Ya, kita lihat eh, ini sangat kontras sekali ya dengan bagaimana eh, surat dari Yakobus yang mengatakan bahwa pelayanan itu kepada janda-janda dan orang-orang miskin, orang terlantar. Karena dari situlah kita bisa melihat buah dari seseorang. Seperti apa yang kita hadapi pada saat ini ya. Bagaimana peranan gereja, ya, kita lihat bagaimana bencana yang silih berganti terjadi ya. Khususnya di daerah Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, ya. Lalu bagaimana kita melihat peran kita di sini? Bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Ya, ini mengingatkan kembali kepada kita ya, bahwa gereja harus memiliki diakonia, gereja harus peduli dengan apa yang ada di dalam dinamika yang ada di dalam gereja. Terus hal apa? Hal yang lain yaitu bahwa Tuhan itu memanggil setiap orang ya di dalam jemaat. Semua orang Tuhan panggil, semua orang pasti punya karunia gitu ya. Artinya eh, kita juga tidak boleh membatasi karunia-karunia Roh Kudus. Ya, tadi dikatakan Stefanus itu salah satu diaken, tetapi dia punya karunia yang luar biasa. Dia bisa menginjili orang ya dari kesaksian hidupnya, bahkan Paulus pun bertobat karena kesaksian dari Stefanus, bukan kesaksian daripada rasul-rasul. Ya mungkin ada juga lah kesaksian daripada rasul ya, tetapi itu yang membuat apa Paulus itu bertobat, melihat bagaimana Stefanus mempertahankan imannya sekalipun dia harus sampai mati kan. Pada waktu itu dia hanya diberi kesempatan kan. Kalau mau selamat, sangkal saja pasti selamat gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana Stefanus, ya, tapi semua itu kembali lagi bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin itu bisa eh, terjadi. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga bahwa pelayanan di dalam sebuah gereja yang sehat itu tidak boleh digantungkan kepada satu orang gembala saja, ya. Tapi semua kita jemaat harus berperan. Kita harus ambil bagian ya untuk apa eh, melayani umat, mengabarkan kabar baik, ya, memberitakan Injil. Mungkin itu Pak Heri, saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan dari apa yang kita bisa belajar dari kisah para rasul pasal yang ke-6 ini. Dan itu yang bisa kita praktekkan. Dan tentu ada satu hal juga yang saya tambahkan, apa yang saya dapat dari kisah ini. Tentu dalam perjalanan hidup ini seringkali ya dengan bertambahnya eh,
besar jumlah, bertambah besarnya kapasitas, ya tentu akan muncul tantangan-tantangan baru. Tapi tentu dalam hidup ini kita tidak boleh alergi, apalagi takut dengan yang namanya tantangan-tantangan baru atau situasi-situasi yang disebut masalah. Tapi ada hal yang dapat kita praktekkan dari kisah ini yang kita bisa belajar. Jadi kalau ada masalah, ya diskusi, panggil diskusi, dan kemudian fokus pada solusi. Bukan memperdebatkan masalah, apalagi dengan mempertahankan ego dan kepentingan masing-masing. Tapi mari terus berfokus pada solusi, berfokus pada kerajaan Allah, supaya Tuhan yang dipermuliakan, sehingga pada akhirnya semua bisa melakukan bagian masing-masing dengan tujuan yang sama. Nah, prinsip yang sama yang tentu bisa dipraktekkan, baik itu dalam rumah tangga, di komsel, di gereja, di pekerjaan. Karena tentu yang namanya tantangan baru ketika ada situasi baru, sama seperti ketika kita naik kelas. Ya waktu pertama kali kita naik kelas, ya kita nggak tahu apa-apa, sehingga ketika ada situasi, ada tantangan baru, ujian baru, ya kita harus hadapin dengan belajar. Tentunya ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi ketika ada tantangan, jangan lari, hadapi, diskusikan bersama-sama, dan fokusnya kepada solusi, bukan kepada masalah. Seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, karena tadinya seperti Pak Yosia katakan cuma 120 orang, enak sih ngurus 120 orang itu. Apalagi itu sudah level-level yang teruji setia kan. Tapi begitu tambah 3.000 orang, terus di pas sampah tambah jadi 5.000 orang, terus bertambah lagi. Wah, jadi ya tapi kan bukan berarti kita kalau gitu enak kecil aja lah Pak. Ya hidup pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau diperbesar kapasitas ya tentu tantangannya juga akan semakin besar. Sama seperti pepatah di dunia umum kan, semakin tinggi pohon itu semakin kuat angin. Nah, tapi percayalah selama apa yang kita kerjakan itu dalam tuntunan Tuhan, ya seperti pemazmur katakan, bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Yang penting sikap hati kita benar, bukan tentang aku tapi tentang Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi ya kita hadapin, fokusnya bukan kepada ego kita. Fokusnya gimana supaya pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, tujuan Tuhan dalam hidup kita dipermuliakan. Seperti Pak Yosia tadi katakan, ya akhirnya supaya masing-masing punya bagian. Yang bagian melayani meja, para diaken, ya silakan. Yang para rasul yang bagian berdoa dan mengajar. Karena memang rasul itu kan peletak fondasi. Dan fondasi kekristenan itu ya pengajaran. Makanya kalau kita belajar sejarah gereja, ketika para rasul-rasul ini sudah meninggal semua, sampai yang terakhir Rasul Yohanes di Pulau Patmos, nah gereja mulai mengalami yang namanya degradasi, sampai akhirnya Tuhan mulai melakukan pemulihan. Kan rentang waktunya cukup lama itu, sampai mulai Martin Luther itu abad 15-16. Nanti baru sampai abad 19 gerakan Pentakosta, sampai pertengahan abad 20 akhirnya muncullah gerakan karismatik. Ya, Tuhan terus akan pulihkan karena memang firman Tuhan katakan Tuhan datang setelah pemulihan segala sesuatu. Jadi kembali kepada kita pagi hari ini yang bisa kita pelajari selain dari apa yang tadi Pak Yosi sudah katakan, bahwa kita ini ya bersyukurlah khususnya kita ya kepemimpinan juga kepemimpinan majemuk Bapak Ibu, sehingga semua masing-masing punya bagian yang bekerja sehingga semua bisa tercover. Itu pun belum tentu, mungkin masih ada yang merasa terabaikan, dilalaikan, ya terbuka ngobrol terus dicari solusi lagi, karena selalu akan muncul situasi-situasi yang mungkin sebagian kelompok merasa nggak puas, itu pasti akan muncul Bapak Ibu. Apalagi kalau semakin besar.
Tapi itu tadi, mari belajar fokusnya bukan pada ego kita, tetapi fokusnya pada solusi untuk kerajaan Allah, untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, nanti Ko Acin yang akan doa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Pak Yosia. Oke, silakan Ko Acin. Mari kita masuk dalam doa sapaan pagi ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan program Deo Tuhan. Ini juga semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan buat Pak Yosia yang telah bagian firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkati, Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan membesar kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan juga pakai dia di pelayanannya di Bungo ya Tuhan. Tuhan sertai selalu Tuhan, berkati keluarga dan istri dan anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan dia dan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan bersatu hati buat mamanya Ibu Ros ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan Tuhan ke dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan tindakan medis atau obat yang dikonsumsi Tuhan boleh menyembuhkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami lepaskan kesembuhan Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memulihkan Ibu Dorcas ya Tuhan, hari semakin baik Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Dorcas dalam Tuhan kasih-Mu Tuhan, dan juga Tuhan Pak Ongko ya Tuhan, biar Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan di hari masa tuanya ya Tuhan. Tuhan berikan hati yang damai sejahtera buat Pak Ongko ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan Tuhan Pak Ongko ke dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan. Nah, buat bangsa Indonesia Tuhan, kami mau melepaskan berkat Tuhan, berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan menolong juga Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Dan setiap pemimpin yang ada dari presiden hingga presiden Tuhan, berikan hikmat Tuhan, roh yang takut akan Kau ya Tuhan dalam memimpin negara Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap korban bencana yang dialami negara Indonesia Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan Tuhan kepada mereka yang mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, nama Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Dan juga kami semua yang hadir dalam program Dia Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong Tuhan dalam setiap pertemuan apapun yang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan solusi, Engkau selalu memberikan hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa pagi ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menjawab. Biarlah kami selalu juga berikan hati yang sabar Tuhan dan menanti setiap jawaban doa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah setiap kehendak-Mu yang terjadi Tuhan dalam setiap doa kami Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau juga masuk dalam doa Bapa kami. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang boleh memimpin kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami untuk kami mempunyai kepedulian terhadap janda-janda, terhadap orang-orang yang marginal ya Bapa, supaya kami memiliki hati yang seperti Engkau. Dan biarlah kami ya Bapa, sebagai orang-orang yang sudah dipercaya, yang memiliki kecakapan untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, eh, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat dari Allah Bapa, dari Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.